Oke, selamat datang di podcast kali ini dengan tamu lainnya, yaitu Alin. Nah, Alin, saya ingin kau perkenalkan dirimu, kau jurusan apa, dari universitas apa, yang berlokasi di mana, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Gilbert. Perkenalkan, nama saya Alin Kristina Sunjaya dari program studi psikologi dari Universitas Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mengapa kau pilih jurusan psikologi? Jujur saja, sejak dulu saya punya fokus dan prihatin itu bahwa ternyata banyak anak-anak muda yang masih belum sadar akan kesehatan mental dan bahkan masyarakat masyarakat pada umumnya atau secara luas itu lebih fokus pada kesehatan fisik dibandingkan kesehatan mental. Padahal nyatanya bahwa kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan fisik dan kesehatan mental pun berpengaruh besar terhadap kesehatan fisik. Ketika kesehatan mental tersebut terganggu, maka kesehatan fisik pun bisa terpengaruhi juga. Oleh karena itu, salah satu caranya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental itu ya dengan mempelajari bidang studi psikologi. Ya, benar. Kau bisa lihat dari banyak tingkat. Ya, kalau untuk kebaikan fisik tingkat terendah itu kita bisa bilang makanan, pakaian, terus untuk level naiknya lagi itu adalah untuk kebaikan mental, kayak oh ternyata yang bikin saya bahagia itu bukan hanya benda saja, tapi kayak hal-hal lain berkaitan relasi apa segala macam. Terus untuk meningkatnya lagi, tingkat lebih rumitnya lagi, itu bisa kayak prinsip kan akan apa tepatnya yang buat bahagia itu bukan hanya material saja. Terus saya mau bertanya, bagimu apa prinsip tepat, prinsip yang bijak untuk bisa bikin kita semua dan pendengar itu untuk bahagia dengan cara yang tepat? Sebenarnya kalau berbicara soal bahagia kan sifatnya relatif. Ada orang ketika misalnya membeli barang branded, maka dia bisa bahagia. Ada orang juga yang berpikir bahwa ketika saya bisa makan hari ini itu sudah sangat bahagia. Dari sisi psikologis, saya punya prinsip bahwa bahagia itu sebenarnya kita punya keputusan. Apapun kondisinya, sekalipun kondisi yang sepertinya negatif, sepertinya tidak ada harapan, tapi ketika kita punya keputusan, kita punya respon untuk bahagia, maka suasana bahagia itu kita bisa rasakan. Sehingga menurut saya bahagia itu bukan tergantung dari sisi eksternalnya, tapi dari kita punya keputusan dan lebih menjurus kepada sisi internalnya kita. Ya, sisi internalnya juga perlu diasah. Iya, terus ini kulakukan untuk topiknya juga untuk eh, menargetkan anak SMA yang mau bakalan memasuki kuliah, dan kita berdua tentunya sudah masuki kuliah. Jadi saya mau bertanya, apa tips yang bisa kau berikan untuk anak SMA yang sebentar lagi bakalan memasuki kuliah, kayak tips praktikal apa, hal-hal apa saja yang perlu mereka ketahui sebelum memasuki kuliah, kayak semacam peringatan gitu. Ya, sebenarnya pertanyaan bagus sekali itu sih, karena jujur waktu masa transisi antara SMA dan perkuliahan kan lumayan banyak hal shocknya. Oleh karena itu, mungkin beberapa hal yang mau saya ingatkan kepada anak-anak SMA itu bahwa dunia kuliah itu lebih jauh berbeda daripada duniamu sekarang. Mungkin di SMA kau masih bisa santai-santai lah, kau masih bisa hangout bersama teman-temanmu, tapi bukan berarti saya bilang bahwa di kuliah itu tidak bisa demikian. Bisa, tapi lebih kepada kamu punya tanggung jawab. Seakan-akan ada beban di pundakmu bahwa kau sudah pilih spesifikasi bidang ilmu ini. Dan dengan dukungan orang tuamu, kau sudah lebih fokus istilahnya begitu ya, lebih fokus untuk cita-citamu, kamu jadi apa sih ke depannya. Maka dari itu, ketika memutuskan untuk masuk kuliah, itu penting sekali menurut saya bahwa pastikan program studi, fakultas, serta kampus yang kamu pilih itu sesuai betul-betul dengan minatmu. Kenapa?
Karena anggaplah 4 tahun kamu jalani kuliah. Kalau kamu lakukan dengan keadaan terpaksa, kamu lakukan dengan keadaan setengah-setengah, pasti bakal sulit ke depannya. Berbanding terbalik ketika kamu memang sesuai dengan minatmu begitu. Jadi kamu lalui itu 4 tahun, bahkan kayak tidak terasa waktunya. Meskipun saya baru mahasiswa awal juga, tapi penting untuk memahami selain hal-hal material yang perlu disiapkan kayak misalnya laptop lah, terus e-book, penting juga ada relasi dengan kakak tingkat, penting juga pemahaman kira-kira program studi yang bakal kamu jalani ini seperti apa, terus fakultasnya bagaimana, kampusnya bagaimana, itu penting sekali menurut saya. Iya, lebih rumit lagi persiapannya, terus harus siapkan sistem apa segala macam untuk tingkatkan produktivitas. Penasaran aku, Alin. Coba ceritakan jalannya harimu, kayak di pagi-pagi itu apa yang kau lakukan untuk persiapkan dirimu untuk mulai kuliah, terus proses kerjamu di kuliah gimana, sepulangnya gimana, apa segala macam. Silakan. Biasa kalau pagi-pagi kan kebetulan jarak rumahku dengan kampus kan cukup jauh. Jadi tentu saya biasa Berapa bangun lebih jaraknya? pagi, sekitar 22-23 kilo. Bah, jauhnya. Ya betul. Jadi Kalau saya pagi-pagi hanya tuh dua biasanya, atau 3 kilo. iya. Oke, lanjut. Jadi biasanya pagi-pagi tuh jam-jam 6 lewat lah, jam-jam setengah 7 itu sudah berangkat ke kampus. Kalau misalnya mata kuliahnya pagi. Nah, kalau sudah lewat jam-jam 7 itu mendekat kampus kan bakal macet. Jadi itu biasa pagi-pagi saya perhitungkan waktunya. Terus Naik pasti apa saat kok ke kuliah, kampus? hmm, kenapa? Naik apa kok ke kampus? Kadang naik motor, kadang naik mobil. Motor pribadi? Iya, Mobil pribadi juga? yes, betul sekali. Ah, oke. Ya. Normal, Kak. Ya, teman kuliahku juga, mereka punya mobil pribadi. Kayak justru itu bikin saya terkejut. Tapi terus, apakah itu hanya di Tangerang? Terus, kalau di Makassar, teman-temanmu mereka kan juga punya mobil pribadi. Iya, ada beberapa yang pakai mobil pribadi. Oh, jadi sepertinya normal, eh, budaya semacam itu. Oke. Silakan lanjutkan proses langkah harimu yang berkaitan produktivitas. Iya, kalau misalnya biasa kayak dari bangun pagi gitu kan, saya pernah terapkan untuk kayak berdiri depan kaca, terus kasih kayak kata-kata afirmasi positif bahwa saya bisa hari ini, saya bersyukur masih bisa ada hari ini, gitu-gitu. Supaya semangatku bakal membara kan. Terus sampai ke kampus, saya berusaha untuk kalau di psikologi itu ada istilahnya here and now, psikologi Universitas Hasanuddin. Ada istilahnya here and now, artinya kamu di sini dan sekarang. Maksudnya itu adalah eh, pikiranmu bukan hanya secara fisikmu ada di kelas, tapi pikiranmu dan batinmu juga mengalir dan hanyut dalam proses perkuliahan. Maka dari itu, biasa sebelum perkuliahan itu saya kembali kayak mind setting kembali, terus pikir bahwa saya mau ikuti kuliah, pemikiran hal-hal yang di luar kuliah itu saya coba kesampingkan dulu. Terus setelah selesai kuliah kan sudah pasti biasanya pulang ataupun ada diskusi kelompok. Kalau pulang itu biasa saya langsung bersih-bersih, terus lanjut kerjakan tugas-tugas. Dan ada ciri khasnya juga psikologi Universitas Hasanuddin. Itu setiap pertemuan kuliah kita harus bikin refleksi yang namanya. Jadi refleksi itu ada 4 bagian, ada what happened to me, insight, sama what next. Jadi dari Tiap proses hari kah? perkuliahan itu kamu, Hah? Tiap hari kah? Iya betul, setiap setiap pertemuan. Jadi anggaplah kamu ada 2 mata kuliah psikologi hari itu. Jadi kamu bakal buat 2 refleksi dalam satu hari itu. Oh, masih hafal, oke. Iya, jadi itu sih biasanya kalau selesai kuliah. Terus ada juga kadang tugas-tugas pribadi, tugas kelompok, jadi bakal dikerjakan setelah pulang kuliah itu. Iya, salah satu kunci untuk bisa bahagia itu seperti tadi yang kau bilang, yaitu pikiran dan mental juga pada momen ini, bukan hanya keberadaan fisik.
ya menghidupi momen ini untuk bisa bahagia karena kebanyakan orang khawatir akan masa depan atau merasa bersalah akan masa lalu sehingga itu halang orang untuk bahagia. Lebih enak SMA atau kuliah, Alin? Jelaskan. Jujur kalau ditanya, saya belum bisa menilai sih, karena kan kuliah kan masih 1 tahun, sedangkan SMA kan 3 tahun. Tapi kalau sejauh ini, saya rasa ada kelebihan dan kekurangannya. Karena kalau SMA kan, menurutku nah, tugasnya itu lebih tidak serumit kuliah. Tapi jadwal pembelajarannya di sekolah kan lebih teratur, lebih panjang juga. Berbanding terbalik dengan kuliah. Kayak jadwalnya tidak sebanyak itu, tapi tugas-tugasnya lebih berat juga. Jadi menurutku sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Hmm. Waktu kau kelas kuliah, eh, kau ini sepertinya yang kuamati dari pengajaran di kelas kuliah yaitu tiap kali saya masuki kelas terus dijelaskan panjang lebar, justru itu merupakan salah satu hal yang bikin terkejut yaitu, penjelasannya guru kok cepat sekali, gimana caranya aku catat ini semua. Nah, terus setelah pengamatan dan pemikiran yang panjang, mulai aku sadari, oh nggak perlu ku catat semua, saya hanya perlu perhatikan saja apa yang guru jelaskan, terus hal-hal yang menurutku penting baru ku catat di buku. Lagi pula, menurutku kegiatan mencatat itu mungkin banyak yang berpikir fungsinya untuk supaya bisa di masa depan kau lihat kembali catatanmu di masa lalu kan. Tapi untuk saya utamanya bukan untuk itu. Utamanya saya mencatat di buku fungsinya itu untuk membantu saya berpikir dan mengingat lebih baik lagi karena tindakan mencatat itu membantu saya berpikir lebih baik lagi. Nah, saya mau tanya kok, eh, apakah menurutmu strategi memperhatikan saja baik-baik dan hanya mencatat hal-hal penting saja itu kau aplikasikan, kau berlakukan juga untuk dirimu di kelasmu, atau mungkin karena beda jurusan sehingga harus beda strategi kah? Ya, gimana kalau kau? Kalau saya menurutku yang prinsip pertama yang kamu katakan sebenarnya bagus sih, karena kan kita punya memori yang bakal ingat semuanya itu. Tapi jujur kalau bagi saya kan psikologi kan perlu bikin refleksi. Nah, refleksi itu kan isinya jalan perkuliahan. Untuk itu saya perlu mencatat kayak agenda-agenda perkuliahan itu apa saja selama Selain selama refleksi anggaplah satu gimana? mata kuliah itu. Kenapa? Selain refleksi gimana? Kayak kelas penjelasan psikologi. Selain refleksi, anggaplah kita ambil contoh mata kuliah umum. Sebenarnya saya hanya tulis poin-poin pentingnya saja sih. Kayak misalnya tentang tentang apa ya? Misalnya tentang Pancasila lah istilahnya gitu. Terus Pancasila ini dibentuk kapan, tahun berapa gitu-gitu saja. Terus tokoh-tokohnya siapa-siapa saja itu kan cuma butuh poin-poin penting karena saya rasa kalau mata kuliah umum kan nggak sekompleks daripada mata kuliah jurusan sih. Terus untuk mata kuliah jurusan kau berlakukan strategi yang sama juga? Eh, Sejujurnya tidak, karena kalau di mata kuliah jurusan saya lebih fokus buat catat sambil dengar juga. Tapi kalau Hmm, misalnya dosen sudah bilang, oh ini PowerPoint-nya ada kok bakal dikirimkan begitu, saya lebih tenang dan bisa lebih fokus dengarkan penjelasannya dosen. iya. Selain mencatat untuk supaya dirimu di masa depan bisa melihat kembali balik catatan, itu alasan kenapa itu bisa membantu ingatan itu karena adanya tindakan ekstra. Ada ini eh kayak kakak perempuan pernah ceritakan ke saya kan ada anak berpenyakit apa itu? Autis mungkin. Eh, dia bilang caranya dia belajar adalah setelah mungkin saya salah ingat tapi seingatku dia bilang setelah dia memperhatikan sesuatu, dia gambar itu informasi di buku.
caranya mengingat adalah bukan menulis tapi menggambar, yaitu menarik. Masalah apa saja yang sudah kau lalui di masa kuliah ini? Terus gimana caramu atau solusimu menghadapi masing-masing masalah ini? Mungkin kalau bicara soal masalah sih kayak masalah-masalah umum, misalnya eh misalnya jadwal perkuliahan yang tiba-tiba diganti gitu-gitu kan bukan bukan dalam batas kendalinya kita. Jadi solusi yang bisa saya berikan sih kadang saya cuma berpikir bahwa mungkin dosennya ada kesibukan lain ataupun mungkin ini kesempatannya saya dan teman-teman untuk bisa belajar mandiri dulu, kayak cari tahu dulu apa sih materi yang bakal kita pelajari supaya nanti kalau pas pembelajaran atau hari hanya itu ya nggak bakal terlalu blank, nggak bakal terlalu kosong, jadi sudah ada isinya. Adakah semacam sistem to-do list, kayak sistem centang untuk kegiatan terencana kau terapkan untuk aktivitas kuliahmu? Karena itu yang kuterapkan untuk kuliahku. Ya bagus itu sih. Kalau saya biasa kadang itu bikin to-do list tapi khusus tugas-tugas. Karena kan anggaplah dalam 1 minggu kan saya ada 6 mata kuliah jurusan. Nah berarti kan 6-6-nya itu harus dibikinkan refleksi. Belum lagi tugas-tugas pribadi. Jadi biasa saya susun berurutan. Terus saya tulis juga deadline-nya kapan. Nanti kalau sudah baru ku centang atau ku hapus gitu-gitu. Supaya lebih gampang selesaikannya. Tentukan yang mana prioritas dulu. Apa saja potensi pekerjaan atau prospek dari jurusan psikologi ini selain yang tentunya sudah jelas yaitu menjadi psikolog? Sejauh yang saya tahu itu prospek kerjaannya psikologi bisa jadi HRD, bisa jadi konselor, tentu saja Apa itu psikolog. HRD? HRD, aduh saya lupa apa kepanjangannya, tapi HRD itu bagian yang di Human perusahaan. resource Terus mungkin? iya kayaknya Human Resource Development kalau nggak salah ya. Mungkin. Terus ya, tugasnya itu dia yang bakal seleksi biasa karyawan untuk masuk. Dia yang ya kayak wawancara lah istilahnya begitu untuk seleksi dan tentukan yang mana karyawan yang layak masuk untuk di sebuah perusahaan. Terus ada juga guru BK, bisa juga guru TK karena kan ada psikologi perkembangan anak. Terus bisa sih untuk mendampingi anak-anak yang spesial atau berkebutuhan khusus karena kami ada pelajari psikologi abnormal atau psikologi perkembangan anak juga. Terus iya sejauh ini Psikologi itu sih. abnormal apa saja kau pelajari? Untuk saat ini sebenarnya belum, karena itu kan semester 3, 4, atau 5 kalau nggak salah. Tapi untuk di psikologi perkembangan anak dan remaja itu kami sudah belajar beberapa gangguan kognitif seperti ADHD, terus autisme, sindrom Parkinson, terus terus iya itu sih. Apa fakta baru mengejutkan tentang kepribadian manusia bagimu setelah kau pelajari banyak psikologi, kayak fakta baru yang menjijikkan dan menyeramkan mengenai manusia maupun fakta baru indah mengenai manusia yang sudah kau pelajari? Kalau fakta buruk sih sebenarnya ada teorinya eh, Carl Jung. Jadi dia bilang bahwa manusia itu ada sisi ada saya lupa intinya kayak perempuan itu bisa Shadow? seolah-olah jadi kenapa? Sisi shadow maksudmu? Bukan, ada satunya lagi tuh yang kedua. eh anima animus betul. Anima animus itu kayak perempuan itu bisa seolah-olah jadi laki-laki. Jadi kayak sikapnya tuh lebih gentleman, lebih istilahnya kayak tomboy lah. Terus laki-laki juga itu bisa jadi anima di mana dia kayak lebih mellow, lebih feminin, lebih lembut gitu-gitu. Terus kalau eh fakta yang menarik ya, bahwa ternyata itu manusia
dia punya beberapa respon ketika menghadapi ancaman. Ada respon fight, flight, sama fight, flight, sama lari kalau nggak salah lah. Iya, lari. Jadi ketika Oh, dihadapi hmm? eh, bukannya lari sudah termasuk flight, karena Tunggu. fight itu melawan, flight itu kayak mundur. Iya ya. Berarti fight, flight, sama atau saya salah ingat ya, sepertinya cuma 2 atau 3, tapi saya lupa satunya apa. Jadi istilahnya tuh kalau kita ketemu situasi yang berbahaya, meskipun kita nggak belajar kayak misalnya anggaplah anak bayi, terus dia ketemu kucing yang garang gitu tuh, dia tiba-tiba otomatis lari kayak menjauh dari kucing itu atau dia panggil mamanya padahal kan sebelumnya anggaplah dia baru pertama kali ketemu kucing itu dan dia belum belajar. Nah, ternyata itu respon alamiahnya tubuh di mana respon itu diatur oleh amigdala. Jadi amigdala ini yang bakal kontrol dirinya kita ketika kita hadapi situasi yang mengancam diri, maka dia bakal keluarkan respon-respon itu, entah itu bertahan ataupun lari. Iya, ada aku pelajari ini dari Dr. Jordan Peterson, bagaimana semakin banyak pengalaman negatif kau hadapi, semakin membesar amigdalamu. Tapi kerugiannya dari itu adalah amigdalamu yang membesar itu mengakibatkan bagian otak hipokampusmu mengecil. Bagian otak hipokampus itu artinya memori, ingatan. Jadi itulah kenapa kebanyakan orang depresi yang sedih tuh juga pelupa. Karena Hmm. itu, otak hipokampusnya mengecil. Ah, pengetahuan baru. Ya. Terus, adakah fakta mengenai psikologi manusia yang indah menurutmu, yang buat kau tambah hargai manusia? Atau ternyata setelah pelajari psikologi itu malah buat kau tambah tidak suka manusia karena mempelajari banyak kerugian dan kejahatan? Adakah? Tidak juga sih. Tidak juga sih karena kalau kita benci manusia, nah diri kita sendiri manusia bagaimana ceritanya itu dong? Ya, itu sisi yang menarik memang. Sepertinya Iya, kebanyakan orang yang membenci orang lain juga benci dirinya mereka. iya betul. Orang-orang orang-orang yang benci manusia atau orang lain itu dinamakan misantropik. Nah, aku juga tertarik untuk jawab ini. Ada fakta setelah pelajari riset menyenangkan psikologi, ada fakta yang menurutku menyeramkan dan ya buruk mengenai manusia, yaitu dulu saya punya kepercayaan bahwa segala hal yang berkaitan disiplin, keras, terus memarahi anak apa segala macam, itu semua buruk. Itu pahamku. Tapi sekarang saya pelajari bahwa itu paham yang salah, karena ternyata kalau kau berpaling terus pergi lari jauh ke sisi nyamannya, yaitu misalkan tadi disiplin apa segala macam itu merupakan kayak ayah kejam, tirani, kan? Eh, Sisi 180 derajat lawannya adalah ibu baik yang terlalu memanjakan anaknya. Kupelajari hal buruk dari ibu yang memanjai berat anaknya, yaitu mereka buat anaknya lemah, terus eh ya susah menghadapi dunia karena kau sembunyikan mereka dari dunia, padahal sudah saya bilang ini sebelumnya, seharusnya kau latih mereka untuk menghadapi dunia, bukan untuk lari, karena dunia itu sungguh sulit. Nggak bisa kau melarikan diri dari dunia. Terus sisi yang cukup menjijikannya dari itu adalah salah satu alasan kenapa ibu memanjakan anak mereka adalah, ini juga sudah kuceritakan, yaitu karena ini ibunya tidak puas dengan hubungan dengan suaminya, sehingga kayak
bisa dibilang dia lampiaskan keinginan intimnya dengan anaknya, yaitu itu kayak eh, relevasi atau pengetahuan baruku akan buruknya feminin ekstrim bisa dibilang. Ya terus, ya dulu kulihat kalau segala hal yang maskulin berat itu buruk, tapi ternyata enggak, dan saya mulai menghargai keindahan dari maskulin. Kalau keindahan dari feminin adalah keindahan dari kebaikan, kebersamaan apa segala macam. Keindahan dari maskulin adalah pertualangan, menaklukkan apa segala macam. Nah, Lin, mau ku dengar pendapatmu akan ini. Ini yang kupikirkan sebelum mulai ini podcast, penasaran aku akan pendapatmu akan ini, yaitu ada ini buku berjudul A Billion Wicked Thoughts. Itu ditulis oleh engineer bernama Ogi Ogas. Ada ku nonton presentasinya di Google. Jadi ini buku A Billion Wicked Thoughts tentang mengeksplor ketertarikan seksual laki-laki dan perempuan. Tunggu bisa ku. Nah, ini. Kau lihat? Ya? Iya, kelihatan. Ya, ada ini engineer namanya Ogi Ogas. Dijelaskan ketertarikan seksual laki-laki dan perempuan, gimana caranya dia explore itu lewat pencarian Google. Jadi dia hitung banyak pencarian Google-nya laki-laki dan perempuan. Nah, hasil investigasinya adalah Ogi Ogas temukan bahwa laki-laki itu tertarik pada ini tidak mengejutkan, yaitu buah dada, bokong, apa segala macam, lebih kepada visual. Nah, untuk cewek yang menarik, kalau laki-laki kebanyakan fokus pada eksternal, penampilan, perempuan ternyata kebanyakan itu kepada internal. Jadi, cewek itu suka lelaki yang bisa dibilang setengah monster, kayak vampir, werewolf, dokter. Kulihat tadi kau senyum, jadi kayaknya benar. Terus, pokoknya yang mampu melakukan eh, kekerasan, tapi mereka bisa kontrol baik. Kan itulah kenapa cerita fiksi kayak Twilight terkenal kan. Jadi untuk kau Alin, benarkah itu bahwa ketertarikan seksual perempuan itu kepada lelaki setengah monster kayak vampir apa segala macam? Apa pendapatmu? Kalau menurutku itu sih sebenarnya tergantung orangnya, bahwa nggak semua orang suka orang begitu kok. Kayak Kita bilang mungkin ada mayoritas beberapa, kebanyakan. iya sih, kalau kebanyakan mungkin bisa dibilang iya. Karena kalau menurut pendapatku ini, saya udah belajar dulu di biopsikologi, saya lupa teorinya apa jujur. Kalau memang laki-laki tuh lebih fokus ke bagian visualnya. Terus kalau perempuan itu dari sisi pendengarannya. Tapi dari yang kamu bilang kan, perempuan itu dia lebih suka kayak sisi-sisi yang darknya begitu tuh dari laki-laki. Mungkin kalau itu bisa jadi dia berpikir kalau dengan sosok laki-laki ada sisi monsternya, itu kan bakal ditakuti orang, dan ada bakal apa nih, kayak muncul sisi protektifnya. Makanya banyak orang, menurutku nah, banyak orang perempuan itu terjebak di toxic relationship, di mana di mana laki-lakinya itu sangat positif sekali. Bahkan hal-hal pribadi dari perempuan ini dia bakal kekang. Nah, maka dari itu saya saya berpikir bahwa fenomena ini kayaknya ada pengaruhnya dengan masa kecilnya ini perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang tumbuh tanpa sosok laki-laki, tanpa sosok pelindung, dan hanya kayak dibesarkan sama mamanya saja, ibunya saja, dia dia merasa tidak lengkap gitu ya, kan ada sosok pelindungnya, istilahnya pelindung, padahal sebenarnya bukan pelindung. Paham nggak? Hmm. Dianggap seakan-akan pelindung, tapi sebenarnya bukan. Maka dari itu, biasa perempuan itu bakal cari pasangan yang demikian, mayoritasnya sih, tapi dalam artian bukan semuanya. Ya,
Tapi kulihat itu nggak kulihat itu bisa termasuk sisi positif juga, dan ada yang aku dengar penjelasan dari Dr. Jordan Peterson. Dia bilang bahwa ini kalau dipikir-pikir dari sisi biologis masuk akal juga kan, melihat bagaimana perempuan bakalan bertumbuh besar menjadi ibu, terus punya anak, pastinya mereka lemah dan susah lagi dengan tanggung jawab ekstra itu anak kan. Terus jangan lupa juga dengan fakta lain, yaitu bagaimana secara biologis perempuan lebih lemah secara fisik daripada laki-laki, sehingga jadi pikirku ya masuk akal juga untuk bagaimana mereka membutuhkan laki-laki yang setengah monster, yang punya kemampuan untuk melindungi apa segala macam. Terus Ogi Ogas juga jelaskan bahwa alasan kenapa laki-laki fokus pada visual adalah kayaknya ini masih termasuk kayak eh, hipotesis atau perkiraan. Jadi kayak belum tentu 100% benar, tapi kalau didengarkan secara logis masuk akal juga, yaitu laki-laki bakalan cari cewek yang cantik karena kecantikan itu merupakan tanda bahwa itu cewek sehat secara biologis, yang berarti keturunannya sehat kan, sehingga sehingga genetik diwariskan oleh ibu yang cantik. Terus ada lagi hal menarik lainnya dari percakapannya di Google tadi. Saya mau dengar pendapatmu juga, yaitu bahwa kalau bagi laki-laki mengonsumsi konten erotis, jadi kayak porno apa segala macam, itu merupakan kegiatan eh, kenikmatan sendirian, yang dinikmati sendirian. Tapi kalau untuk cewek, nah kan laki-laki kebanyakan menikmati konten porno visual, sedangkan perempuan kebanyakan menikmati konten porno tulisan di buku novel, kayak di Wattpad. Mereka menikmati konten seksual di karya tulisan. Nah, bagi laki-laki, saya melanjutkan poinku sebelumnya, bagi laki-laki, eh, konsumsi konten erotis itu untuk sendirian, tapi untuk cewek merupakan kegiatan sosial. Kayak mereka mengonsumsi, mengomentari, dan menilai konten erotis bersama dengan cewek lainnya, sehingga mereka bisa berbagi pendapat akan, hey, apa pendapatmu akan ini laki-laki, apa segala macam. Kalau cewek mendengar banyak pendapat cewek kebanyakan bahwa ini laki-laki bagus, oh itu meningkatkan ketertarikannya. Apa pendapatmu akan itu, Alin? Ini saya udah pelajari juga sih di psikologi psikologi dewasa dan lansia. Jadi saya lupa sebenarnya istilahnya apa. Tapi eh oh ini rapport talk sama sama report talk kalau nggak salah. Intinya salah satunya itu kalau kalau laki-laki tuh lebih suka hal-hal yang berbau kemampuan, keahlian, tapi sedangkan perempuan itu lebih suka kegiatan sosial kayak saling curhat lah, berbagi tentang keadaan emosionalnya. Jadi sepertinya kasus yang kau katakan tadi itu ada kaitannya sama teori ini. Jadi menurutku kan kembali lagi kalau laki-laki kan dia fokus ke visual karena kalau nggak salah Hmm. tuh saya udah belajar juga eh, sisi pokoknya otaknya laki-laki tuh lebih besar. Terus dia lebih fokus ke aspek visualnya. Toh, maka dari itu ketika laki-laki lebih suka nonton porn, ya begitulah secara visual kayak video dan sebagainya itu kan dia lebih suka karena dia bisa lihat. Kembali lagi bahwa laki-laki kan lebih mengutamakan sisi visualnya. Sementara kalau wanita Benar-benar. menurutku dia lebih suka porn yang fiksi atau dalam karya tulis dan sebagainya itu karena saya rasa itu lebih kayak bebas ceritanya gitu ya kayak kayak imajinasinya lebih terpakai karena kan dari kata-kata kan bisa banyak perspektif yang muncul, bisa banyak gambaran yang muncul. Jadi dia wanita itu Ya, sepertinya lebih suka di tulisan bisa menekankan sisi emosinya. iya betul. Selain itu juga wanita lebih suka mengimajinasikannya sendiri.
Makanya kalau visual kan hanya terbatas dari apa yang kita lihat di depan. Sedangkan kalau tulisan kan dia libatkan kognitifnya kita, bermain juga otak sebelah sebelah kanannya, jadi ada imajinasinya juga aktif. Jadi meskipun tulisan yang sama, gambarannya setiap orang-orang kan pasti beda. Maka dari itu mungkin itu alasannya cewek lebih suka ya porn dalam hal tulisan lah. Ya, hal menarik lagi yang dibilang oleh tadi itu engineer adalah laki-laki untuk eh, kognisinya bahwa kalau tubuh mereka terangsang secara seksual, eh, pikirannya juga. Tapi menariknya untuk cewek, kalau tubuhnya terangsang secara seksual, pikirannya bisa tidak. Apa pendapatmu akan itu? Tadi Jujur saya belum engineer belajar bilang, tentang itu sih. Sorry, hmm, lanjut. ya bisa bisa kok komen akan pendapatnya ini. Engineer dia bilang bisa bisa karena alasan kenapa reaksi tubuh dan pikiran mereka berbeda itu bisa jadi karena meskipun tubuh mereka terangsang, tapi siapa tahu ini pasangan lelakinya yang bukan selamanya pacaran, tapi kayak laki-laki siapapun yang mereka jalani aktivitas seks itu mungkin tubuhnya si cewek terangsang, tapi pikirannya bisa menilai, oh sebenarnya ini laki-laki tidak setimpal untuk ku jalani aktivitas seks karena ini laki-laki tidak kompeten, dia tidak hebat apa segala macam. Setelah dengar itu pendapat, ya cukup masuk akal juga. Gimana pendapatmu? Iya, masuk akal juga sih. Iya, Hmm, karena jujur kan saya belum pernah dengar begitu. Tapi iya, setelah kau jelaskan itu masuk akal karena kan kalau laki-laki kan saya malah berpikir sebaliknya ya. sebaliknya gimana? Kayak kalau perempuan kan cuman kembali lagi sebenarnya di kepalaku ini dilema antara kayak pernyataan bahwa laki-laki kan mengedepankan logika, pikiran dan sebagainya, makanya bisa Ah, ngerti. menyetujui argumenmu toh. Iya. Tapi Ya, tapi mungkin sepertinya kau benar bahwa laki-laki fokus logika dan perempuan fokus perasaan, tapi mungkin laki-laki tidak fokus logika pada seks. Itu kayak pengecualian, pengecualian, apa? Ya, pengecualian. Iya bisa bisa jadi saya belum belajar. Menarik sekali nanti saya cari tahu. mm-mm. Bisa jadi karena itu. Hmm. Ya dulu kukira di relasi perjuangan mencari pacar itu bisa membuang total selera penampilan karena dulu kukira, oh yang penting kepribadiannya saja apa segala macam. Tapi kalau kau pikir bahwa hanya kepribadian saja yang penting dalam relasi pacaran, kenapa nggak sekalian jadi gay saja, pacari sesama gendermu kalau faktor seksualitas itu nggak penting. Yang kupelajari dan sadari adalah, ya faktor seksualitas itu penting dalam perjuangan mencari relasi pacaran. Salah satu bumbu untuk eh, hubungan romantis yang sukses adalah ya ada faktor seksualnya juga ternyata. Jangan terlalu melihat faktor seksual sebagai sesuatu yang buruk dan tabu, karena itu juga bisa menjadi sesuatu yang indah. Pertanyaan terakhir, Alin. Dalam lanjut menjalani kehidupan kuliahmu, apa rencanamu ke depannya? Adakah tujuan spesifik yang kau kejar sekarang ini? Untuk sejauh ini sih saya rencana mau apply itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri di semester 3 atau semester 4. Terus Di mana? saya ada eh, rencananya di negara bagian Eropa sih, cuman belum pikirkan lebih jauh.
Ya soal pertukaran itu, ya Hmm? penasaran aku akan itu. Jadi kayak tukar apa tepatnya maksudku. Ketika kau sampai di sana, apa yang kau lakukan? Itu kan sebenarnya ada program pemerintah namanya ISMA. Kayaknya kamu tahu juga, tahu toh? Enggak, Oh enggak. Itu program ISMA, dia pokoknya dia dibayar pemerintah untuk ke luar negeri belajar kayak selama 1 semester ikuti pembelajarannya mereka. selama 1 semester. Yes. Oh, lama juga. Iya. Ya, mengikuti ajaran mapelnya di sana dalam jurusan yang sama juga kan? Itu saya belum tahu apakah harus jurusannya sama atau jurusan beda atau yang penting ada kaitan-kaitannya sedikit. Iya, saya belum cari tahu sih. Apa kepanjangannya ISMA? Tunggu, international Student. apa? I double S ISMA. Coba tunggu. hmm, Indonesian International Student Mobility Award. Award. Nanti ada penghargaan bisa didapatkan? Tidak, dia mungkin mungkin penghargaan dalam hal itu kan ISMA seleksi besar-besaran. Jadi ketika kau diterima kan ada kayak penghargaan tersendiri. Mungkin itu maksudnya awardnya. Penghargaan tersendirinya kau tahukah? Maksudku kayak secara mentalitasmu gitu ya, kayak dari sisi internalmu, "Wih, saya lulus gitu-gitu sih, menurutku ya. Oh, kemenangan mental gitu. Iya. Hmm, oke. Ya, sudah menyenangkan sejauh ini bercakap mengenai banyak hal menyenangkan kayak psikologi, ISMA, apa segala macam. Terima kasih karena mau lakukan ini. Sekian Mm-mm. podcastnya. Selesai.